Mari kita lanjutkan segmen keempat dengan pembahasan distance learning dan electronic learning atau e-learning. Distance learning di bahasa Indonesia kan menjadi PJJ, pembelajaran jarak jauh, yang kita definisikan sebagai proses pembelajaran yang jarak antara pengajar, pembelajar, dan lokasi bahan ajar berjauhan. Saat ini PJJ dijalankan dengan bantuan wahana elektronik, LMS salah satunya ya, sehingga hampir identik dengan pembelajaran elektronik atau e-learning. Memang ada elektronik yang tidak berbasis jaringan informasi, ya, jaringan komputer. Tetapi secara umum kita tidak akan mempermasalahkan hal tersebut. Yang penting adalah pembelajar dapat mencapai tujuan ajarnya. Mode ajar dapat berupa mode sinkron melalui video conference misalnya, Zoom, MS Teams, Google Meet, Webex, dan lain-lain. Kemudian mode asinkron melalui LMS, Learning Management System, atau wahana ajar. Kemudian modenya dapat berupa bauran hybrid antara daring dan luring. Yang jelas, mereka antara pembelajar dan pengajar tidak berada di satu tempat dan mungkin tidak berada di satu waktu ketika asinkron. Kalau kita lihat sejarahnya, tahun 1840 itu dimulai PJJ, pembelajaran jarak jauh, oleh Isaac Pitman yang mengajarkan shorthand, ya, menulis secara cepat ala wartawan di Inggris. Kemudian 1858 University of London katanya mengklaim sebagai yang pertama memberikan distance learning degree. Yang berikutnya adalah 1892 Incarnate Concept of Correspondence School Course. Jadi lebih luas lagi. Yang berikutnya ada ya 1911 itu di University of Queensland, dan 1969 mulainya dibuka Open University atau Universitas Terbuka di UK juga. Jadi banyak kegiatan di UK ini ya terkait dengan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran terbuka. Nah, kalau kita lihat nih distance learning sekarang dengan adanya pandemi ini direkam tahun 2020. Jadi semuanya harus daring dan ini menjadi relevan. Kita lihat langkah pertama, construction of needs assessment, kemudian outlining instructional goals and producing instructional materials. Ya, untuk dosen ITB instructional goals-nya harus sama dengan kelas luring. Jadi sekarang para dosen pada saat libur semester ini sedang sibuk mempersiapkan instructional materials, ya, bahan ajar daring. Yang berikutnya adalah providing training and practice for instructors and facilitators. Ya, di Ditbangdik ITB sedang dilakukan terus-menerus pelatihan bagi para dosen ini. Terakhir adalah implementing the program. Ya, ketika implementasi pastinya harus ada assessment, harus ada evaluasi, kemudian ada revisi, dan ada peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Elements of e-learning system, kita lihat di sini baru 3 elemen, sementara smart learning system itu sudah ada 6. Jadi ini yang masih primitif. Biarlah kita bahas dengan kilat learning technologies. Nanti di sana adalah supporting technologies, ya. Kalau yang di sini pedagogical models or constructs, kalau di sana terpisah, ada pedagogy module, kemudian di sini instructional strategies. Nah, di sini dibedakan. Ya sudah, kita asal tahu saja karena kita akan membahas smart learning environment. Nah, ini model yang lebih komplit lagi, lebih lengkap ya di sini. Karena lengkap jadi rumit. Gak apa-apa, kita asal tahu saja bahwa ada model yang lebih lengkap lagi. Dan itulah akhir dari segmen ini. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap semangat.